Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ainun Syakinah Tomayahu. Saya dari kelas Akhwalul Syakhsiyah 2BE. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pertanggungjawaban pidana. Dalam teori hukum pidana, ada beberapa syarat yang dapat dipenuhi seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika melakukan tindak pidana atau delik. Syarat-syarat itu ada 3. Di sini sudah saya tuliskan. Syarat yang pertama, mengetahui keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga ia mengerti perbuatannya dan akibat perbuatannya. Di poin yang pertama ini, kita harus melihat apakah pelaku ini sadar dan paham bahwa perbuatan yang dilakukan bisa dikenai tindak hukum pidana. Contoh kasus penikaman, kita harus melihat apakah pelaku ini sadar bahwa menikam seseorang itu bisa menyebabkan sang korban kehilangan banyak darah dan berujung pada kematian. Kita lanjut di syarat yang kedua. Syarat yang kedua ini, mengetahui keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga ia bisa menentukan kehendaknya. Di poin yang kedua ini, kita harus melihat apakah orang ini melakukan suatu tindak pidana memang berdasarkan atas kehendaknya sendiri. Lanjut ke syarat yang ketiga, pelaku harus sadar dan insaf bahwa perbuatan yang dilakukan tidak dapat dibenarkan baik dari sudut pandang hukum maupun dari sudut pandang asusila. Menariknya di poin yang ketiga ini, syarat yang ketiga ini, ada namanya asas hukum fiksi. Asas hukum fiksi ini mengatur bahwa ketika ada suatu aturan di suatu wilayah, maka dianggap masyarakat yang bertempat di wilayah tersebut sudah mengerti aturan yang dibuat. Contoh penggunaan helm bagi kendaraan bermotor. Jadi tidak ada lagi mengelak bahwa maaf Pak, saya tidak tahu jika menggunakan helm itu ada pidananya. Nah, inilah yang dimaksud dengan asas hukum fiksi. Kita lanjut ke pembahasan kedua. Meninjau pasal 44 KUHP, di sini dikatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila pelaku 1. Jiwa yang tumbuh kurang atau tidak sempurna, dan yang kedua, keadaan jiwa atau badan yang sedang sakit. Saya rasa teman-teman sudah paham mengenai hal ini. Jadi ada pertanyaan, bagaimana jika ada seseorang yang tersangka atau bahkan sudah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana lalu menunjukkan sikap yang abnormal atau gila? Nah, bagaimana mengetahui hal ini? Di dalam hukum pidana ada beberapa metode untuk mengetahui tentang keadaan jiwa seseorang. Apakah seseorang ini hanya pura-pura atau memang sedang terguncang jiwanya? Ada 3. Sudah saya tuliskan. Metode pertama, biologis method. Di sini psikiater menulis keadaan jiwa si pelaku lalu berpendapat apakah pelaku ini bisa dipidana atau tidak. Yang kedua, psikologis method. Di sini psikiater menghubungkan keadaan jiwa si pelaku dengan perbuatannya. Dan yang terakhir, gemistik method. Di sini psikiater merumuskan atau melukiskan keadaan jiwa si pelaku lalu memberi nilai. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini pembahasan terakhir.
mengenai kesalahan dan kealpaan atau skuld. Unsur-unsur kesalahan itu ada 4. Yang pertama, pelaku mengetahui atau harus mengetahui hakikat dan keadaan yang timbul karenanya. Yang kedua, pelaku mengetahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum. Yang ketiga, pelaku berada dalam tataran keadaan mental yang normal. Yang keempat, kelakuan tersebut tidak didasari dengan keadaan yang darurat. Lanjut ke pembahasan kealpaan atau skuld. Di sini tidak saya tuliskan pembahasannya, tapi akan saya jelaskan sedikit. Pada intinya, skuld atau kealpaan ini adalah suatu tindakan yang karenanya tidak ada kehati-hatian, ketelitian, atau suatu akibat yang tidak dapat diduga sebelumnya. Contohnya, kita membuang puntung rokok di tumpukan kertas yang ada dalam kelas. Nah, kita tidak tahu bahwa api yang ada di puntung rokok itu ternyata tidak mati dan mengakibatkan kebakaran besar. Atau contoh yang kedua, tetangga kita ada yang sedang sakit jantung, tapi kita tidak tahu. Lalu kita menyulut petasan dengan suara yang menggelegar membuat si tetangga kita ini yang ada penyakit jantung menjadi kumat jantungnya, lalu berakhir pada kematian. Nah, inilah yang dimaksud dengan skuld atau kealpaan. Sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.